Nah, sehingga pada saat teknologinya nanti menuju 5.0 ada banyak teknologi yang sekarang AI dan seterusnya itu, kita harus juga manusianya menjadi super smart. Saya kira kata kuncinya adalah respon cepat ya. Fast respon. Ya, fast respon itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh apalagi perusahaan yang sudah go public ya. Jadi hitungan menit bahkan detik itu ya harus segera direspon kalau ada sesuatu yang memang tidak benar dan itu terjadi dalam dunia digital. Nah, kalau komunikasi publik itu ada yang makro, ada yang meso, ada yang mikro. Kalau pandangan saya, bagaimana government dengan swasta itu berkolaborasi untuk membangun iklim komunikasi di dunia digital itu menjadi yang tumbuh atau peradaban komunikasinya ya, peradaban komunikasinya yang sehat. Sebab kalau enggak, maka yang terjadi justru keriuhan komunikasi akan tidak mendukung pada pertumbuhan ekonomi, tidak akan mendukung pada iklim bisnis. Dan setelah IPO itu kita punya tugas yang sangat berat, Pak. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan investor, juga menjaga hubungan dengan stakeholder lainnya juga. Gitu. Kembali lagi di podcast Cari Tahu, masih bersama Asosiasi Emiten Indonesia, dan kita masih bersama dua narasumber kita di sini, ada Profesor Widodo dan juga ada Pak Lukman Hakim ya. Kita lanjutkan bicara praktek dan juga strategi komunikasi nih, Prof ya. Jadi sebenarnya saluran komunikasi seperti apa sih yang bisa dibilang saat ini paling efektif nih, yang Prof lihat ya untuk komunikasi publik, terutama mungkin dari setnya Prof terkait dengan komunikasi antara dari government ke publik. Ya, ada pengalaman menarik ini, Mas Gilman. Pada saat pandemi COVID kemarin, waktu itu saya masih di Kominfo, jadi koordinator komunikasi publik ya. Misalkan saya ambil contoh bagaimana mensosialisasikan vaksin tertentu, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi waktu vaksin COVID itu dalam hitungan bulan harus semua tahu, harus semua ngerti, dan teknologinya semua saluran komunikasi dipakai. Bahkan tidak hanya channelingnya, tapi juga sampai pesannya, bahasanya, karena memang harus serentak dalam waktu cepat supaya masyarakat paham bahwa vaksin ini boleh. Kan ada yang nggak setuju misalnya. Sehingga setuju mungkin kandungannya kah, macam-macam banyak gosip waktu itu ya. Banyak gosip, termasuk juga tingkat trust tadi, ada panic buying gitu ya, karena informasinya berseliweran yang antara yang disinformasi sama yang faktual itu nggak jelas. Dan ini menunjukkan bahwa teknologinya, kalau kita lihat sejarah perkembangan teknologi kan sekarang 4.0, bahkan mau 5.0. Nah, masyarakatnya jadi juga masyarakat society 4.0, masyarakat informasi, di mana di dalamnya juga harus, kata informasi itu kan sebenarnya dimaknai mengurangi ketidakpastian. Jadi era sekarang ini semua kita butuh kepastian. Kalau bisa secepatnya, pastinya yang mana, yang benar yang mana kan itu. Itu akan mempengaruhi perilaku society-nya. Nah, sehingga pada saat teknologinya nanti menuju 5.0 ada banyak teknologi yang sekarang AI dan seterusnya itu, kita harus juga manusianya menjadi super smart society. Nah, disitulah sebetulnya paralel antara teknologi dengan kompetensi manusia, kesadaran manusia terhadap munculnya teknologi tadi harus jalan. Kalau enggak nanti ada blind zone. Ada wilayah yang buta di mana ini perkembangannya sudah cepat, realitasnya sudah berkembang cepat karena ada teknologi, otak kita nggak bisa nyaring, nggak bisa ngejar dan nyaring informasinya. Nah sehingga kan jadi kita seringkali, bahkan itu ada yang mengatakan yang suka ketipu dengan hoax, dengan fake news itu siapa? Nggak relevan dengan pendidikan, ada orang pintar juga. Iya, apalagi di masa-masa pemilu ya. Nah, ini karena apa? Teknologi tadi. Jadi ini yang saya kira harus paralel. Ya, oke. Thank you, Prof. Kita mungkin sedikit geser sama Pak Lukman. Kalau di Emiten sendiri, kira-kira nih ya, menurut pengalaman Pak Lukman, kira-kira komunikasi paling efektif tuh via channel mana sih? Nah, apalagi ngadepin investor sekarang, kita bisa bilang di pasar modal Indonesia dari 16 juta yang sekarang ada investor pasar modal Indonesia, dan itu sekarang udah umurnya turun ya, jadi dominasinya sekarang udah di milenial sama Gen Z ya, bagi investor pasar modal. Nah, menurut Pak Lukman nih seperti apa? Ya,
Kita menggunakan channel mungkin yang terpercaya ya, seperti contohnya Asosiasi Emiten Indonesia sering ada podcast gini kan, otomatis bisa memperkenalkan kita punya company profile segala macam. Nah, saya juga secara praktek juga kita ada juga dulu pernah kerjasama dengan podcast beberapa influencer yang terpercaya ya. Kita bicarakan mengenai company profile kita, kemudian kita bicarakan bisnis model kita gitu. Kemudian juga kalau saya secara praktek ya, kita sering melakukan public expose ya, kita sering melakukan good relationship jadinya. Jadi antara investor dan kita saling tukar nomor kontak. Jadi mereka bisa kontak. Jadi kita bisa jelaskan apa namanya peluang ke depan, kemudian tantangan ke depan. Nah, kita berharap ada suatu komunikasi mulut ke mulut jadinya. Ya kan? Karena investor yang kita komunikasikan itu mereka juga punya community investor, ya kan? Nah, itu bisa salah satu. Jadi community itu community lah ya. Ya. Bahkan mereka juga punya WA grupnya gitu kan, WhatsApp grupnya jadinya. Kita berharap jadi kita berikan komunikasinya tepat dari kami. Jadi resmi dari perusahaan jadinya. Jadi kita selalu menggunakan suatu channel yang terpercaya jadinya. Jadi memakai channel yang terpercaya ya. Begitu bisa media mainstream. Media, ya. Mungkin medianya juga media yang terpercaya punya ya, kita betul. gunakan. Karena media juga banyak ya, Prof ya. Betul. Kita harus akui ya. Ada memang yang bisa relevant, ada juga yang tidak gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bilang media boardroom tuh gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu tantangan juga di era sekarang ya. Iya, betul, Pak. Nah, Prof mungkin kembali lagi, Prof. Sosial media, digital media itu kan, ini kan jadi market yang sangat besar saat ini. Saya rasa nggak ada satupun di Indonesia yang nggak punya sosial media sekarang, ya. Apalagi sosial media yang besar-besar ya. Saya nggak perlu sebutin satu persatu di sosial medianya. Tapi bagaimana sih cara kita untuk not controlling, tapi dalam arti memanage ini semua sebagai suatu channel yang bisa efektif dan tidak jadi backfire buat kita sendiri yang memang mengeluarkan informasi. Nah, ini tantangan seperti apa di sosial media? Saya kira kata kuncinya adalah respon cepat ya. Fast respon. Iya, fast respon itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh apalagi perusahaan yang sudah go public ya. Jadi hitungan menit bahkan detik itu ya harus segera direspon kalau ada sesuatu yang memang tidak benar dan itu terjadi dalam dunia digital. Itu yang saya kira menjadi menu wajib buat teman-teman di perusahaan terbuka yang bergerak di bidang komunikasi. Yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah ada kalau dalam situasi krisis ya, dalam situasi krisis itu harus ada spokesperson yang itu selalu ready untuk menjawab hal-hal yang sifatnya humas itu kan face to face dengan top leader kan ya. Kalau dalam teori kan begitu ya. Jadi humas itu face to face dengan top leader dan akhirnya juru bicara atau yang ngomong atau yang membuat kalimat itu betul-betul mencerminkan situasi yang benar. Dan ini yang seringkali buat perusahaan terbuka menjadi sangat sangat sensitif sekali. Dan oleh sebab itu maka mitigasi risiko menjadi penting. Mitigasi risiko menjadi penting. Sehingga ada beberapa model risiko yang satu misalkan itu sudah diketahui nanti akan ada perubahan sesuatu, ini risikonya apa. Tetapi ada yang tidak diketahui kan, accident itu kan bisa terjadi. Nah kalau ada accident apa yang harus jadi mitigasi risiko dan simulasi solusi ini menjadi sesuatu yang saya kira buat siapapun ya yang mengendalikan perusahaan TPK ya atau yang mengawasi perusahaan TPK menjadi hal yang prinsip dan di situ kembali lagi pada konteks komunikasi. Karena understanding itu kan dari komunikasi, persepsi itu juga dari komunikasi. Jadi harus ada stress testnya lah, gampangnya gitu ya. Ada stress test, ada simulation juga, ada crisis communication simulation. Betul. Gitu kan. Sehingga kita udah siap kalau menghadapi krisis itu kan menjadi salah satu angka manajemen resiko. Betul. Prof ya. Nah, Prof, ini berhubungan juga crisis communication. Ya, kita tahu tadi ya kita perlu simulasi segala macam. Tapi pertanyaannya, steppingnya apa sih? Prof, karena kalau pas waktu krisis itu kan ini bersiliweran nih informasi, ya kan? Disinformasi ini banyak, false information banyak nih bersiliweran. Nah, kalau kita terjadi pada kita, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu nih dalam menghadapi crisis communications? Ya, yang jelas sekarang ini kan
dunia government punya tanggung jawab politik yang sangat tinggi risikonya. Dunia swasta juga punya tanggung jawab risiko terhadap adanya krisis yang juga sangat tinggi. Ada istilah yang sekarang ini juga sedang dibahas di teman-teman di dunia komunikasi di Indonesia, yaitu cognitive warfare. Ya, jadi Kognitif warfare. Jadi cognitive warfare. Perang informasi. Perang informasi. Dan itu menjadi hal yang kalau dalam dunia politik kental sekali. Orang yang nggak suka pemerintah pokoknya nembak terus kan Nembak gitu ya. terus, betul. Tetapi itu bukan berarti di swasta enggak, sama saja sebetulnya, sama saja. Sehingga disitulah teman-teman mesti kita semuanya sebagai warga negara atau sebagai korporasi ya itu betul-betul memahami musuh kita itu ketidakbaikan. Musuh kita itu orang-orang yang mau mengganggu establishment kemapanan kita ya. Jadi ini yang kemudian kalau pandangan saya bagaimana government dengan swasta itu berkolaborasi untuk membangun iklim komunikasi di dunia digital itu menjadi yang tumbuh atau peradaban komunikasinya ya, peradaban komunikasinya yang sehat. Sebab kalau enggak, maka yang terjadi justru keriuhan komunikasi akan tidak mendukung pada pertumbuhan ekonomi, tidak akan mendukung pada iklim bisnis, dan bahkan juga persepsi negatif yang dibangun terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Dan itu terjadi kan karena musuh kita era digital itu kan siapa nggak jelas, ya, kepentingannya apa nggak jelas, nggak tahu ini kok bisa kayak gini kan gitu ya. Tiba-tiba jadi trending, ya trending, kan? Nah itu ya. Ataupun misal partially uploaded lah ya, ya kan iya. Biasanya seperti itu ya. Jadi cuma diambil potongan-potongan sehingga itu menjadikan satu blunder tersendiri lah di publik. Nah, Prof mungkin berbicara terkait dengan regulasi ya. Sebenarnya sejauh mana sih regulasi terkait dengan komunikasi publik gitu ya? Do and don'ts, consequences gitu ya, bread and butter seperti apa gitu ya, di komunikasi publik. Nah kalau komunikasi publik itu ada yang makro, ada yang meso, ada yang mikro. Biasanya kita, ini dari sisi government dulu, dari sisi government itu ada yang sifatnya makro. Misalkan bagaimana kita membangun komunikasi yang orientasinya demokrasi. Itu makro sekali kan, bahwa oh ini berlawanan dengan demokrasi, oh ini tidak sepakat dengan adanya satu arah dari pemerintah. Jadi demokrasi itu yang harus kita jaga. Payung besarnya adalah demokrasi misalnya. Kalau yang meso ya yang lebih di bawahnya lagi, isu-isu yang menyangkut bahkan korporasi itu bisa di meso ya. Nah yang kecil adalah yang mikro. Mikro itu ya isu-isu yang sifatnya individu, presentation skill yang dibangun oleh tokoh-tokohnya. Jadi di dalam komunikasi publik ini bagaimana leveling tadi dari makro sampai mikro tadi bisa betul-betul mencerminkan kepentingan baik kita seperti yang tadi saya ceritakan, tujuan bangsa bernegara ini. Karena kalau enggak ya itu tadi ada orang yang nggak seneng Indonesia itu maju gitu loh. Dan itu bisa jadi hegemonik kan, hegemonik bisa jadi bukan orang Indonesia, orang asing. Ya jadi fenomena-fenomena sekarang ini banyak sekali yang ini kok bisa kayak gini ya, orang Indonesia dulu kan santun, ramah, tahu-tahu kemarin diteliti ternyata yang paling tidak sopan di sosial media. Itu kan menunjukkan dan itu siapa? Iya. Karena makan CO2-nya tadi bukan makan O2. Jadi satu sisi banyak postingan dari turis-turis luar yang di Indonesia memberitakan keramahan orang Indonesia, tapi satu sisi kita melihat juga di sosial media kita punya rating yang paling jelek atas sopan santun di sosial media gitu ya. Jadi ini juga kan dua hal yang bertentangan gitu ya. Jadi itu yang terjadi sih saya mungkin kita lihat saat ini ya fenomenanya. Nah, Pak Lukman, peran paling penting di emiten mungkin yang satu ada corporate secretary sebagai jubirnya perusahaan gitu ya. Kalau corporate secretary salah masih ada direktur dan dirutnya. Dan yang kedua misalnya terkait dengan investor relations gitu ya, relasi investor, karena bagaimanapun cara komunikasinya berbeda antara corporate secretary yang memang ke publik dengan investor relations yang memang specifically untuk ke investor-investor. Nah, seberapa penting sih peran
si investor relations ini kaitannya dengan komunikasi publik ya dalam meningkatkan nilai perusahaan? Ya, menurut saya ini investor relation itu perannya sangat penting karena investor relation tidak hanya memberikan suatu komunikasi publik, tapi juga memberikan suatu good relationship terhadap investor institusi, investor retail, juga mengkomunikasikan rencana-rencana ke depan, juga mengkomunikasikan kita punya prospek ke depan jadinya. Jadi investor ini, investor dan masyarakat ini ingin tahu kita ke depannya ingin apa, ya kan? Kita ke depannya prospeknya bagaimana. Nah, itu perlu kita komunikasikan. Jadi, nah komunikasi ini kita harus punya suatu good relationship ya. Seperti tadi saya juga banyak berhubungan sama community investor. Kemudian juga saya ada beberapa, misalkan di acara public expose, biasanya saya saling tukar kontak nomor telepon atau WA group gitu kan. Biasanya mereka sering tanya ke depan bagaimana. Ya mungkin yang kita informasikan secara kualitatif aja, nggak yang tidak tidak melanggar peraturan aja, karena butuh namanya fair juga kan, informasi yang fair gitu. Ya, berarti ini salah satu kita bilang cabornya public relations, tapi dia harus ngerti terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan, misal financialnya, prospek kedepannya, dan lain sebagainya. Jadi crafting the stories of the company. Saya bilang gitu ya. Karena ini terus terang kalau kita lihat di emiten ada yang memang sudah punya, ada yang belum gitu ya. Ada yang memang bisa fokus sama investor relation, nilai perusahaan jadi bagus, tapi ada juga yang ya udah setelah IPO oke lah, kan kita udah yang penting fokus di fundamental aja. Tapi dia kok nggak komunikasikan keluar, orang nggak tahu. Iya, jadi setelah IPO itu kita punya tugas yang sangat berat, Pak. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan investor, juga menjaga hubungan dengan stakeholder lainnya juga, gitu. Baik Pak Lukman, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut di segmen berikutnya, masih di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Jangan kemana-mana, Sobat Cari Tahu.